kajian terakhir. Insyaallah besok ditutup dengan maulid nggih, atas biasane ditutup dengan maulid sing tuturun benjing insyaallah. Sebelum kita melanjutkan ta'lim kita, ini ada pertanyaan. Lebih dahulu mana akikah atau kurban jika ingin kurban tetapi belum di akikah? Akikah dan kurban adalah suatu amal ibadah yang hukumnya sunnah. Dan dengan gak ada rezeki, jenengan gadah yuga, maka didahulukan dengan akikah. Dan semua itu adalah pilihan, terserah orang tersebut ingin memilih yang mana, terserah. Yang penting dua amal ibadah tersebut adalah hukumnya sunnah. Terserah, itu pilihan panjenengan. Kemudian apakah benar kalau sholat qodok di Jumat terakhir bulan Ramadan suara imam dipelankan ketika sholat subuh maghrib isya? Paham ya? Biasanya kan Jumat terakhir bulan Ramadan itu salafun saleh, yaitu guru-guru kita mengamalkan yaitu sholat sunnah qodok. Iya, memang ketika orang itu melakukan sholat qodok di Jumat terakhir bulan Ramadan itu suaranya dipelankan karena dia mengqodoknya di waktu orang tersebut waktu yang dimana dia itu dianjurkan untuk memelankan suaranya, yaitu fi waktu sir, yaitu di waktu duhur kan buatan disuarakan. Jangan mengqodok di waktu duhur, berarti semua sholat tadi itu tidak disuarakan karena waktunya waktu zuhur, seperti itu. Insyaallah mungkin di sebelum penutup kajian mungkin kalau jelaskan tentang sholat qodok niku enten kitab tipis niku, risalah kitab tentang mengenai sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan niku enten insyaallah. Melanjutkan taklim kita, yaitu masih mengenai tentang napa niku? Kurban. Kurban itu dugi bahasa Arab bahasa Jawa? Bahasa Arab. Qaruba yaqrubu kurbanan. Nah, niku. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Contohnya kurban. Kemudian musyawarah. Dari bahasa Arab. Kemudian mati maut mati maut. Kemudian banyak daripada kata-kata bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Akekah, sapar, sopar, sabar, sofar atau sapar, dirusak bahasa Arab ini. Maulud dari mulutan, apa malah ada afam, apa malah banyak kata-kata bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa Arab.
mengulas sedikit pelajaran kemarin, mengulang sedikit di mana penjelasan kemarin tentang udhiyah, ada kalanya lafadznya udhiyah, idhiyah dan dhuhiyah. Kemudian bahas tentang definisi ini apa? Hewan yang disembelih di bulan di hari Idul Adha sampai tanggal 13 Tasyrik, sampai sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Tasyrik. Kemudian apa lagi dibahas? Definisi, kemudian hukumnya bagaimana? Sunnah. Andaikan seseorang itu memiliki keluarganya ada 10, jika bapaknya mengorbankan 1 kambing, maka yang lainnya menjadi gugur, seperti itu. Tapi lebih afdal lagi jika setiap keluarganya tadi itu kurban lek saged. Mamane keluarganya 10, setiap orang kurban 10 kambing, mantap nih nggih. Lek zakat 9, zakat 8 sampai 1 kambing. Kemudian hukum, kemudian apa? Syaratnya ada 4. Pertama, hewan an-na'am, yaitu hewan yang harus 3 jenis. Kambing, sapi, dan unta. Kemudian syarat yang kedua adalah umur dari setiap hewan kurban itu tadi. Jika kambing 6 bulan atau 1 tahun. Lek kambing sing umure setengah tahun itu kambing nopo? Cempe. Lek gibas niku? Gibas niku jenis. Oh, jenis. Kambing Jawa. Sing ekore mendukur niku nopo? Sing ekore sing lek domba kan ekore sing nopo? Sing mudhun nggih, lek domba niku. Kemudian lek sapi 2 tahun, lek unta 5 tahun. Dan andaikan seseorang itu tidak memiliki rezeki, tidak memiliki uang untuk membeli kambing yang umurnya 6 bulan atau setahun, boleh jenengan korban yang kurang dari umur 6 bulan. Tapi dijatuhi bukan korban, tapi jatuhnya sedekah. Sedekah. Dan betapa besar pahala orang yang sedekah di hari tersebut, sehingga tidak ada sia-sianya orang itu yang berbuat baik di hari tersebut. Yang intinya di hari Idul Adha itu kita bagaimana caranya menyenangkan keluarga kita, kerabat kita, dan lain sebagainya. Itu intinya dari hari Idul Adha. Kewatan sakit napa kemarin madhab Imam Abdullah bin Abbas napa? Pitik ayam nggih. Ayam atau napa? Iwazun niku napa sih bahasa Indonesia niki? Angsa nggih, angsa. Napa bahasa kok banyak itu? Oh, memang bahasanya banyak. Ya Allah, bahasa ini. Oh, banyak nih di atasnya mentok. Hah? Oh, ya. Banyak nih di atasnya mentok. Lek mentok dibawahi ayam. Wis terus bingung gue. Jadi pokoknya ngonten lah, nggih. Yang intinya kita menyenangkan keluarga kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah bebas dari aib yang mengurangi dagingnya. Yang kemarin kalau akan bahas tentang aib ini yang bagaimana. Di sini ada 4 macam. Ada 4 macam yang perlu kita perhatikan, yang dimaksud dengan bebasnya dari aib yang mengurangi dagingnya. Yang pertama adalah
al-awra al-bayyin awruha ka ghairatil ain. Contohnya seperti kambingnya itu memiliki mata yang ngapunten, bahasane apa kok pelek apa bahasa sakit ninggalin apa bahasa kasarin ngapunten pijak nggih. Bahasa Indonesia ini apa cekung buta buta dua mata lek pijak sebelah pokoknya hewan yang niku lah nggih. Bahasa Indonesia ini apa pijak itu kasar mata sebelah ya wis pokoknya mboten tadi ketinggal gara-gara matanya yang memiliki seperti itu sehingga menyebabkan dia susah untuk makan sehingga menyebabkan dia kurus, yaitu mata yang esnikulah. Kemudian yang kedua adalah al-maridha al-bayyin maraduha, yaitu yang memiliki penyakit seperti contohnya gatalan niku kambingnya sehingga menyebabkan dia kurus badannya. Itu aib yang kedua. Aib yang ketiga adalah al-arja al-bayyin arjuha, yaitu yang jalannya niku napa pincang. Okay. Kemudian al-hazilah, yang terakhir adalah al-hazilah alladzi la tunqa, yaitu yang kurus banget. Itu sepakat ulama bahwasanya tidak memenuhi syarat kurban. Gitu. Ada kan seseorang itu tetap pengen berkurban tapi memiliki kekurangan tadi, tapi jatuhnya adalah sedekah, bukan kurban. Kemudian itu 4 aib yang dimaksud. Kemudian yang terakhir adalah niat ketika menyembelih. Dan di antara kesunahan orang yang kurban, kalau bisa dia itu jika kurban dia itu menyembelih dengan dirinya sendiri, lek saged nggih. Pemane maksudnya bari kurban sapi, nggih. Amin. Ngoten nggih. Nggih, bismillah. Tumbas sapi ya. Napa unta jeneng? Unta mohon. Tumbas taman safari jeneng. Nggih. Maka disunahkan Cak Sucip sendiri yang menyembelih. Andaikan Cak Sucip mboten saged menyembelih, maka dia disunahkan untuk hadir penyembelihan kurbannya. Contohnya Cak Suci mewakilakan sing nyembelih Ustaz Muhaimin. Maka Cak Suci pas Ustaz Muhaimin nyembelih, Cak Suci niku napa? Hadir untuk melihat penyembelihan kurbannya. Nah, itu diantara kesunahan bagi orang yang kurban. Alhamdulillah. Kemudian waktu ini yaitu setelah menunaikan sholat Idul Adha, setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah sampai terakhir sore hari tanggal 13 Dzulhijjah. Riyadin ini dinten apa niki? Sawal. Buanter bener nggih. Untung banter mboten salah nggih repot. Wis pokoke nderek 1 Syawal nggih. Paling aman, paling adapun salafun saleh, guru-guru kita itu biasanya kebanyakan terutama di Hadramut sana, yaitu mereka mengikuti ketetapan daripada pemerintah, itu lebih aman. Dan Yai pun juga seperti itu, Romo Yai Ibrahim, yaitu mengikuti ketetapan dari pemerintah. Insya Allah sidang isbati benjing hari Kamis. Oke. Jangan termasuk panitia sing ropong-ropong juga. Panitia YouTube gitu. Itu. Kemudian dan pula
di antara yang perlu diperhatikan ketika kita berkurban, bahwasanya kulit daripada hewan kurban itu tidak boleh dijadikan sebagai upah atau gaji bagi orang yang menyembelih, tapi diperbolehkan dengan syarat apa? Hadiah atau sedekah, maka diperbolehkan. Itulah suatu yang perlu kita perhatikan tentang kurban. Kemudian lagi, hikmahnya kita kurban itu apa sih? Tahun kemarin ini nanti kalau jelaskan ini betul salah. Nggih, saya lagi. Nanti kalau jelaskan tentang hikmah. Supi. Nanti ya. Delengan. Oh, dereng. Al-hikmatu min masyru'iyatiha. Di antara hikmah kita berkurban itu disyariatkannya kurban. Yang pertama adalah ihya'an li sunnati Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, yaitu menghidupkan ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya yang bernama sinten anak Ibrahim? Ismail. Kemudian ketika akan disembelih, berubahlah Nabi Ismail tadi itu menjadi domba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fiha syukrullahi ta'ala ala ni'amihi al-muta'addidah wal katsirah, yaitu niat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmatnya yang banyak. Itu diantara hikmah disyariatkannya kurban. Yang ketiga adalah at-tawsi'ah 'alan nas yaumal 'aid ala usratil mudhahi wa aqaribihi bil akli minha, yaitu meniatkan untuk meluaskan rizkinya kepada keluarganya di hari Idul Adha dengan memakan daging kurban. Itu di antara hikmahnya. Yang keempat adalah hikmah kurban izharu sya'airiddin min sholatin wa tadhiyah, yaitu menampakkan syiar-syiar agama yang berupa sholat dan kurban. Yang kelima adalah anna fi iraqati damil udhiyah mubalaghah fi tasdiqi ma akhbara bihi Allahu azza wa jalla min annahu khalaqal an'am li naf'il insan, yaitu untuk mempercayai atas firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah itu menciptakan hewan-hewan tadi yang disembelih tadi itu untuk memberikan manfaat kepada manusia. Itulah dimana Allah itu menciptakan semuanya, ciptaannya itu tidak ada yang namanya sia-sia. Kurban hewan-hewan tadi itu, kambing, sapi, onta, itu diantaranya untuk memberikan manfaat kepada manusia, yaitu dengan memakan daging tersebut. Itulah diantara hikmah disyariatkannya kurban. Kemudian lagi yaitu poin yang berikutnya, yang terakhir adalah ma yustahabbu fil udhiyah, itu sesuatu yang disunahkan ketika kurban. Jadi ada kesunahan-kesunahan. Yang pertama di antara kesunahannya adalah at-tadhiyah bil asman wal akmal wal a'zam, yaitu dia berkurbannya kalau bisa dengan hewan yang paling kok kurus ini, mangan tulang belum, yaitu yang paling gemuk. Tidak, gemuk itu tidak dilihat dari bulunya. Biasanya kan enten sing napa ulune kuandel tapi dagingnya cilik. Lebih baik memilih yang paling gemuk. Intinya dari kurban itu ada memilih daging yang paling banyak. Jikalau kambing perempuannya yang lebih banyak dagingnya daripada kambing laki-laki, maka lebih afdol yang kambing perempuan, atau sebaliknya. Yang intinya adalah yang paling gemuk. Kemudian di antara kesunahannya adalah yang paling afdol adalah kambing, kemudian
sapi, kemudian unta. Lek akekah, napa kemarin penjelasan kula sebaliknya. Kalau akekah yang diutamakan yang paling afdol itu unta, lek boten saged kambing. Onta, sapi, kambing. Kalau iya. ekor kambing, sapi, onta. Kok kalau mau kitab kok beda ini. Al-afdaluha al-tu'an oleh kurban onta, sapi, kambing. Lek akekah sebaliknya. Nggih. Ini kok. Mereka kok benten. Wallahu a'lam. Kemudian di antara kesunahannya lagi wa yusannu fil udhiyah an ya'kula minha wa yuhdi lil aqarib wal jiran wal asdiqa wa yutasaddaq minha alal fuqara wal masakin. Itu di antara kesunahannya lagi, yaitu dia memakan sebagian daripada daging kurbannya dan sebagian lagi diberikan kepada tetangganya, temannya, kerabatnya, dan orang fakir miskin. Di antara kesunahannya lagi, wala yajuzu an yu'ta al-jazzar minal udhiyah syai'an. Tidak boleh seseorang tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa al-jazzar yaitu orang yang begal napa? Jagal kok begal. Jagal yaitu tidak boleh diberikan daripada sesuatu, contohnya seperti kulit kambing, tapi diberikan dengan sedekah, atau andaikan dia tidak mau daging kurbannya atau mau kulitnya, diberikan dengan uang seperti itu untuk membayar jasa capeknya. Kemudian lagi wa yajuzu dzabhul udhiyah wa fi batniha janinuha. Contohnya ada seseorang itu kurban, ternyata pas kurban betina kemudian lagi hamil. Nah, ketika pada disembelih ternyata ada anaknya. Jika anaknya sudah mati pas jenengan sembelih ibuke, ternyata mantu disembelih ibuke, anaknya juga mati, maka tidak perlu disembelih lagi karena matinya itu sudah mengikuti sembelihan ibunya. Beda lagi lek tasih urip, maka jangan sembelih seperti itu jika kurbannya tadi ada bayinya. Itu kemudian wa yustahabbu lil mudhi an yadhbaha udhiyatahu bi nafsihi in istata'. Di antara kesunahannya bahwasanya orang yang kurban tadi menyembelih kurbannya dengan sendirinya jika dia mampu. Kalau tidak mampu, dia mewakilkan kepada orang lain min ahlil istita'ah, yaitu orang yang berpengalaman dan mampu untuk menyembelih. Terkadang ketika seseorang itu menyembelihnya keliru, biasanya itu menyebabkan dagingnya ini bau radi boten mambu, karena enten biasanya tentang acara-acara sebagian pulau niku biasanya rawuh acara niku kados mambune niku sangit lebus ini saya tiang lebus nih saya mirip sing mambu ini mirip berarti ya. Mambu ini tadi mboten ejo. Andaikan andaikan seseorang itu menyembelih, lah kok sampai putul ndase sah mboten niku ndase. Andaikan nggih sing nyembelih niki sinten niki sinten? Digane sinten sing kali itu? Anjil sing nyembelih. Mau sampai ndase putul del. Ya napa? Hukumnya bagaimana? Sah tetap sembelihannya, tapi hukumnya makruh. Itu andaikan yang menyembelih sampai terputus kepalanya.
Disunahkan lagi ketika menyembelih kurban, yaitu dia an yusammiya wa yukabbira inda dzabhi, yaitu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan takbir. Doanya Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, niku doanya. Dan doa Nabi Muhammad ketika menyembelih yaitu bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Itu doa Nabi Muhammad SAW yang artinya dengan menyebut nama Allah, maka terimalah kurban ini dari Muhammad, maksudnya dirinya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan daripada umat Nabi Muhammad. Di antara keistimewaannya Nabi Muhammad, bagaimana kita mengambil pelajaran dari doa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyembelih, itu masih mengingat umatnya. Nabi Muhammad mengingat umatnya bagaimana? Barangkali ada umatku yang mereka itu fakir miskin, maka aku niatkan sembelihan kurbannya dengan aku menyembelih kurban. Bagaimana Nabi Muhammad mengingat umatnya, Masya Allah. Sampai kurbannya pun Nabi Muhammad dalam doanya tidak pernah lupa kepada umatnya. Inilah kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pula juga diperhatikan beda hukumnya jika seorang itu menazarkan kurban. Jika menazarkan kurban, contohnya kemarin saya contohkan, jika saya lulus maka saya akan nazar kurban, maka dagingnya tadi itu, daging kurbannya tadi itu tidak boleh dimakan karena sudah milik hak orang lain. Adapun kurban yang sunnah bahkan disunnahkan untuk memakan sedikit dari dagingnya, seperti itu. Ada pertanyaan? Nggih. Niku pas waktu nebas ini penyembelihan itu pas bismillahnya atau pas maksudnya pas bareng apa sebelumnya nyembelih? Sebelumnya. Kedua, caranya menyembelih dari atas atau bawah? Yang intinya jadi menyembelih itu harus bisa memotong hulkum wal mari, yaitu tempat alat pernafasan dan alat tempat makan dan minum. Itu dua itu yang harus dipotong. Kalau bisa juga di antara kesunahan kurban yaitu pisaunya niku lek saged sing tajem sekiranya sekali tebas niku langsung mboten pudel del ngoten. Maksudnya langsung mari lah nggih. Mboten sampai di ngek tiangnya kok tiangnya pedose niku ngisakaken ya tersiksa. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan untuk kita itu segera menyegerakan sembelihan, yaitu dengan alat pisau yang tajam. Jangan sampai kita menyiksa kambing yang kita sembelih. Itu diantara rahmatnya Nabi Muhammad kepada hewan. Oke, penjelasan tentang penjelasan apa? Jumat terakhir nggih. Allah alam. Itu tentang sholat qada di Jumat terakhir. Perlu diperhatikan bahwasanya kebiasaan mengqadha sholat di Jumat terakhir itu banyak orang yang mengira bahwasanya siapa orang yang melaksanakan sholat qada di Jumat terakhir bulan Ramadan, maka itu menggugurkan sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan selama bertahun-tahun. Nggih, bertahun-tahun. Niku mboten bener lek ngoten. Dengan syarat dibenarkannya jika
apa? Dia niatkan sholat qodoknya tadi itu untuk menembel kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Itu yang dimaksud. Bukan berarti jenengan melakukan sholat qodok wis sing biyen bertahun-tahun itu wis buatan usah di kodok buatan ngoten. Maksudnya itu adalah untuk menutupi kekurangan di dalam sholat kita, daripada khusyuknya kita dalam sholat barangkali tidak khusyuk. Itu yang dimaksud melakukan sholat qodok. Adapun jika dia menyangka atau meniatkan untuk apa, dengan sekali sholat qodok itu wis sing qodok sak minggu niku mboten napa, mboten perlu diqodok malih niku sing keliru. Bahkan diharamkan melakukan hal yang seperti itu. Dan kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Sinten? Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu di sana beliau pasti setiap Jumat terakhir di bulan Ramadan yaitu mengajak jamaahnya, yaitu jamaah Jumatnya itu untuk melakukan sholat qodok. Apakah ada dalilnya? Tentu dalilnya tidak ada, tapi diambil dari situ banyak hikmah ketika seorang itu melakukan sholat qodok di hari Jumat. Pertama, harinya paling baik. Yang kedua, pas bertepatan berkumpulnya banyak orang. Kemudian di mana amal ibadah di hari Jumat itu dilipat gandakan, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan di hari Jumat. Hanya saja para salafun saleh itu menempatkan di hari tersebut karena di hari tersebut sangat mulia sehingga dilakukan di hari tersebut seperti itu. Enten kitab ini, enten HP namanya, pateng kitab ini.